Tempat bagi Tuhan Yesus, taat akan firman-Nya. Bukalah pintu hatimu selagi berkesempatan. Ya, firman Tuhan pagi ini oleh Pak Pendeta Bobby Mesak. Ya. Silakan. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pagi ini kita kembali bisa bertemu di dalam ibadah. Kita tahu sekalipun kita menggunakan Zoom, satu hal yang kita tahu bahwa Allah hadir. Sebab itu mari kita terus menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita dengan aktif beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami dapat hadir di dalam Zoom meeting ini untuk beribadah, menyembah dan meninggikan Tuhan. Kami ingin terus dapat membangun relasi yang begitu dekat dengan Allah, sehingga di masa-masa sulit seperti pandemik saat ini, kami tetap dapat memiliki iman yang kuat, yang terus diteguhkan oleh kebenaran-kebenaran firman yang membawa kami untuk menjadi pelakunya. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini, berkati hamba-Mu, dan berkati segenap jemaat. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, terus menguatkan iman kami, memimpin kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan pendampingan Kristus. Ya, tema kita adalah memberitakan Injil dengan pendampingan Kristus. Mic-nya nggak kebuka, Om. Suaranya hilang, Pak Bobby. Halo, ya bisa dengar ya? Bisa. Ya jelas, Om. Oh, baik, terima kasih. Ya, baik. Nats kita terambil dari 2 Timotius pasal 4, 16 sampai dengan 18. Demikian firman Allah. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, Dia akan menyelamatkan aku sehingga masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pemberitaan Injil merupakan panggilan setiap orang percaya. Hal ini tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 yang sangat terkenal dengan istilah The Great Commission, ya. Nah, kita tahu bahwa amanat agung ini merupakan perintah yang diberikan Yesus kepada kita sebagai milik kepunyaannya. Berangkat dari nats ini, maka penginjilan menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, berangkat dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, kita mengerti sekarang bahwa penginjilan menjadi tugas bagi setiap orang percaya. Nah, saudara-saudara, kita kembali ke dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai dengan 18. Pada bagian ini, kita tahu bahwa surat ini dituliskan Rasul Paulus, ya, di masa tuanya atau di akhir pelayanannya, di mana Paulus ingin memotivasi para pengikutnya atau anak-anak rohaninya yang telah didewasakan di dalam iman, ya, seperti kayak Timotius dan yang lainnya. Paulus ingin agar Timotius, anak rohaninya itu tetap teguh di dalam iman kepada Yesus,
sebagaimana diri Paulus sendiri. Sekalipun ia mendapatkan begitu banyak tantangan di dalam pelayanan, tetapi ia tetap tegar dan tidak goyah. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca mulai dari ayat 9 sampai dengan 16 yang ada di atasnya, kita akan melihat bagaimana situasi yang berat yang mengancam kehidupan Paulus di masa-masa ia memberitakan Injil tanpa pendampingan dari orang-orang yang dicintainya. Ketika Paulus mengutus murid-muridnya atau juga rekan sepelayanannya ya untuk melakukan misi Tuhan, di masa tuanya, ia juga mengalami begitu banyak kendala yang harus ia hadapi. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Paulus tetap tegar di dalam melayaninya, melayani Tuhan. Seperti pada saat ia berada di dalam pengadilan, Titus, Timotius, Markus, Tikhikus, dan lain-lainnya, mereka tidak ada di sana. Padahal ia membutuhkan orang untuk membackup atau mendampingi dia, mungkin sebagai pemberi kekuatan. Kalau Bapak Ibu kita berada di dalam sebuah masalah atau perkara, yang kita butuhkan apa Bapak Ibu? Orang-orang yang bisa memberikan kekuatan, memotivasi kita, sehingga kita itu bisa tetap tegar menghadapi setiap persoalan. Tetapi bagian Alkitab ini mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak didampingi oleh siapapun, ya. Bahkan dia menceritakan bagaimana Demas yang telah mengikut jalan Tuhan, tetapi sekarang meninggalkannya, bahkan berbalik kepada jalan dunia. Bahkan orang-orang seperti Alexander, seorang seorang ahli tembaga yang terus mengusik kehidupan Paulus dan membuat ia menjadi resah. Tetapi di dalam menghadapi situasi seperti ini, Paulus memberikan kesaksian, ia tetap tegar, bahkan ia berdoa supaya Tuhan tidak menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang seperti ini. Itu adalah ketulusan dari seorang Paulus untuk melihat musuh-musuh yang membenci dirinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali ke dalam ayat 16 tadi, kita tahu bahwa di dalam pengadilan ia tidak mendapat pendampingan dari orang-orang atau rekan-rekan yang dapat memberikan kekuatan atau motivasi di dalam dirinya. Apa kira-kira kekuatan yang menyebabkan Paulus begitu tegar menghadapi situasi dan keadaan yang sulit? Jawabannya hanya satu. Kita temukan di dalam ayat 17, saudara. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Saudara, bagian firman Tuhan ini ingin memberitahukan kepada kita kekuatan dan kematangan Rasul Paulus di dalam menghadapi situasi yang sangat membahaya sekalipun, ketika dia memberitakan Injil atau melayani Allah, itu dikarenakan pendampingan Kristus selalu ada di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin kita bisa lupa ketika berada di dalam kondisi yang seperti dialami oleh Rasul Paulus, tekanan hidup yang begitu berat, yang bertubi-tubi, yang datang dari luar, ya, yang ingin menekan di dalam proses pelayanan kepada Yesus, sehingga kehilangan arah dan tujuan. Nah, padahal saudara-saudara, apa yang diungkapkan Paulus ini sejalan dengan Matius 28 ayat 20 bagian B. Nah, di mana Yesus berkata, kalimat ini berkata demikian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, kita tidak boleh lupa, bagian firman Tuhan ini begitu tegas sekali. Yesus menandaskannya kepada kita mengenai penyertaannya. Kalau kita diutus untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu berarti bukan kita berjalan sendirian, tetapi kita bersama dengan Kristus. Penyertaannya justru yang memotivasi dan menguatkan iman kita. Nah, disinilah yang harus kita pahami. Saudara, saya teringat kepada kisah kesaksian hidup pendeta Yusuf Roni ketika dia baru terima Kristus, ya. Dia ceritakan bagaimana awal mulanya setelah dia memberikan hidup kepada Kristus. Pada saat ia dipenjara tanpa proses selama beberapa tahun, ketika dia diangkat ke dalam persidangan, ya, untuk disidang, ya. Kemudian hakim bertanya kepadanya, mana pengacaramu? Tetapi Yusuf Roni bilang begini, pengacaraku adalah Yesus Kristus.
Menarik, saudara. Ketika kata-kata ini disampaikan, membuat orang-orang yang ada di persidangan itu terheran-heran begitu. Nah, disinilah letak iman Kristen yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita jangan pernah takut di dalam melayani, mewartakan firman Allah, karena kita tidak sendirian. Yesus Kristus bersama dengan kita, mendampingi kita, memotivasi kita, supaya kita tetap teguh di dalam melaksanakan amanat agungnya. Ada satu nats Alkitab di dalam Yesaya 55 ayat 11. Saya akan bacakan bagian ini. Yesaya 55 ayat 11. Demikian firman Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Luar biasa. Bapak Ibu, ketika saya membaca kalimat ini berulang-ulang, saya benar-benar termotivasi. Kalimat di dalam ayat ini yang disampaikan Allah melalui Yesaya untuk mengingatkan orang-orang Israel supaya mereka sadar bahwa kebenaran firman yang mereka sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan berhasil ya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Itu artinya ketika Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang percaya meresponi panggilan Allah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, sadarlah bahwa apa yang Anda dan saya sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuatu keberhasilan. Nah, waktunya ditentukan oleh Tuhan, bukan karena kita. Jadi kita jangan merasa gagal ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain. Mungkin respon mereka berbeda dari apa yang kita inginkan. Bahkan kita berkata, kenapa ya banyak orang yang sudah saya injili tidak ada satupun yang bertobat dan terima Yesus. Percayalah, ada waktunya saudara, di mana waktu Tuhan akan terjadi di dalam hidupnya. Dan ini akan menjadi keselamatan yang sangat luar biasa yang dikerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa memberitakan Injil dalam pendampingan Yesus itu sangat luar biasa. Paulus mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya kita lebih sadar, ya, lebih mengerti maksud dari tujuan dan panggilan Allah di dalam kita memberitakan Injil. Namun, sekalipun kita pada umumnya sudah mengerti bahwa Tuhan menyertai kita di dalam setiap kondisi atau setiap keadaan di dalam kita menyampaikan Injil kepada orang lain, namun masih banyak orang-orang percaya yang tidak melaksanakan tugas dan amanat agung ini. Nah, saudara, apa kira-kira yang menjadi penyebab dari semuanya ini? Hari ini saya akan menyampaikan dua hal, saudara ya. Dua hal, apa sih yang menjadi penyebab kita tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kita, memberikan pendampingan untuk memberitakan Injilnya. Tetapi kenapa banyak orang tidak tergerak untuk melaksanakannya? Atau dengan berbagai macam hal dan alasan sehingga mereka menghindari seolah-olah seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang dari semuanya? Saya melihat, saudara, dari segi psikologis ya, tentang iman ya. Nah, saudara, yang pertama kita perlu mengerti bahwa iman setiap orang itu tidak sama. Sekali lagi, saya ingin menjelaskan ini supaya kita bisa mengerti ya, mengapa alasan-alasan begitu banyak orang tidak melaksanakan amanat agung. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa iman setiap orang itu tidak sama. Ya, saya ingin membahas bagian ini cepat saja. Nah, saudara, John Fowler, seorang profesor dari Emory University yang ada di Amerika Serikat, ia menuliskan di dalam bukunya yang berjudul The Ministry of Building Faith. Ia menyebutkan ada 6 struktur atau pola manifestasi iman di dalam perbuatan tergantung dari fase di mana orang-orang tersebut berada. Jika seorang berada pada fase terendah, ya, ia akan memanifestasikan imannya dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sangat sederhana. Nah, hal ini sesuai dengan struktur jiwa yang sangat sederhana, walaupun ia mengimani hal-hal yang luar biasa. Nah, pada fase
nol, ya. Maksudnya ini fase bayi rohani, ya, dikatakan sebagai bayi rohani atau indifferentiated faith. Nah, fase ini merupakan fase iman dengan struktur jiwa yang sangat rendah. Meskipun kemudian pada masa dewasa ia sudah bukan lagi bayi rohani, tetapi ia mempunyai alasan-alasan dengan tingkah laku agamawinya. Ketika ia menjadi seorang Kristen, ia tahu bahwa hari Minggu ia datang ke gereja, ia diberikan warta, ia membaca, warta dipakai untuk kipas-kipas, ya. Kemudian dia mendengarkan firman, dia tidak menolak, dia memuji Tuhan, dia menyanyi dengan begitu antusias. Namun apa yang ia lakukan ia sendiri tidak mengerti. Kenapa bisa seperti itu? Ya, dia tidak mengerti kenapa dia harus melakukan seperti itu, walaupun ia disebut sebagai seorang Kristen yang sejati. Ya, disinilah kita dapat melihat bahwa ia memanifestasikan imannya dengan struktur jiwa yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana sekali. Fase yang pertama, fase yang ke-1, ya, intuitive projective faith. Ini adalah fase yang struktur jiwa disebut dengan anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang banyak dipengaruhi oleh fantasi, tingkah laku rohani hanya semata-mata imitasi. Ia mencontoh apa-apa yang dilakukan tanpa mengerti sama sekali tentang apa yang dilakukannya itu. Misalnya, kenapa hari Minggu kita harus ke gereja? Ya, buat apa kita memuji Tuhan? Buat apa kita memberikan pengakuan iman rasuli pada saat kita beribadah? Dia nggak ngerti. Yang penting dia datang. Kalau ditanya, kenapa kamu ke gereja? Orang tuaku juga ke gereja dari dulu. Atau kalau dia tidak bersama dengan orang tuanya, dia bersama dengan kekasihnya. Karena kekasihku ada di sana. Aku datang ke gereja ya untuk bertemu dengan dia, sekalian beribadah. Dia nggak mengerti, saudara. Wah, apalagi kalau di dalam gereja, minggu terakhir atau di minggu kelima ada makan-makan. Wah, dia sangat antusias. Dia akan datang. Untuk apa? Menikmatinya. Tapi dia nggak ngerti. Saya makannya untuk apa? Saya beribadah ini untuk apa? Begitu, ya. Jadi hanya ikut-ikutan. Nah, saudara-saudara, tingkat yang berikutnya adalah fase yang kedua, ya, mythical literal faith. Nah, fase ini adalah fase dari pribadi yang struktur jiwa anak usia 6 sampai dengan 12 tahun dalam perkembangan nalar. Ia mulai berpikir dan mampu memberi penilaian atas realita yang ada di hadapannya. Oh, mungkin sekarang dia datang ke gereja, dia mulai tahu nih, buat apa saya ke gereja? Sekarang kalau saya menyanyi, bagaimana sikap saya, ya, untuk memuji Tuhan? Kalau saya mendengarkan khotbah firman Tuhan, kalau begitu antusias pendetanya, bagaimana saya bisa meresponinya? Tadinya mungkin hanya duduk, lipat tangan, tidak melakukan apa-apa. Nah, sekarang dia ketika mendengarkan firman Tuhan, mungkin bisa bilang gini, amin, amin. Nah, bisa seperti itu, Bapak Ibu, ya. Dia mulai mengerti apa yang mulai dia kerjakan. Nah, fase usia 6 sampai dengan 12 tahun, ya. Nah, saudara-saudara, nah, tetapi pribadinya masih berpikiran secara abstrak. Nah, secara abstrak, pribadi seperti ini cenderung dalam hubungan dengan Allah, ia masih mempergunakan simbol-simbol rohani, ya, dengan pengharapan yang mistik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia akan berdoa, puasa, berlutut, menangis sepanjang malam di hadapan Allah, dan ia percaya melalui tingkah laku religiusnya ini pada dirinya akan membuat kekuatan magis muncul, dan Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan dan permohonannya, ya. Nah, saudara-saudara, fase pribadi seperti ini tidak selalu pribadi-pribadi yang bodoh. Ya, kadang-kadang ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan juga penginjil-penginjil besar bisa terlibat di dalam fase atau masuk di dalam fase-fase seperti ini. Nah, saudara, fase yang ketiga, synthetic conventional faith. Fase ini adalah fase dari pribadi yang struktur jiwanya menjadi remaja dan menuju kepada pemuda, usia di atas 12 tahun. Ia sudah bisa berpikir secara abstrak, sehingga mulai berpikir secara holistik dan integratif, artinya menyatukan secara keseluruhan, ya, semuanya menyatukan secara keseluruhan. Nah,
Bapak Ibu, sehingga semua ya aspek yang dilihatnya cenderung disintetikkan atau ditiru, hingga hidup ini secara ideal merupakan satu kesatuan yang harmonis. Nah, tentang doktrin Alkitab misalnya, ia akan mempertahankannya dengan gigih untuk apa yang telah didengarnya dari pendeta yang mengajarnya. Dia menganggap apa yang dia dapat dari orang lain itu bukan sesuatu yang benar, dan ia akhirnya menjadi orang sangat fanatik, ya, tidak terbuka terhadap dunia di luar, dan karena wawasannya masih dangkal sehingga ia juga selalu menolak anggapan-anggapan yang ia terima. Misalnya, ya, kita mungkin pernah mendengar atau melihat ada teman atau sahabat kita dengan kondisi yang seperti ini. Kalau membahas tentang Roh Kudus, waduh, luar biasa. Menurut saya, menurut pendeta saya, menurut doktrin gereja kami dan sebagainya, dia nggak pernah mau kalah. Dia akan mempertahankan dengan sungguh-sungguh apa yang dia yakini. Ya, karena saudara-saudara, kenapa? Ia belum terbuka terhadap wawasan dunia yang luas. Nah, saudara, pemilikan teologianya hanya berakhir dengan pengakuan verbal atau lisan. Ia dapat menyatakan pengakuan iman rasuli, namun ia sendiri belum pernah menghidupinya. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Ya, kenapa Yesus harus mati bagi saya? Dia belum pernah menghidupinya, sehingga semua ini hanya sekedar sebuah pemahaman secara lisan. Yang keempat, saudara, fase keempat ini individuatif reflective faith. Fase ini adalah fase struktur jiwa orang dewasa muda. Pribadi yang sudah menemukan jati dirinya dan menghargai keunikan-keunikan pengalaman sendiri. Orang pada fase seperti ini dapat menyadari hidup dengan sederhana, dan ia mulai melihat apa yang akan ia alami ternyata memberikan sebuah dimensi baru sebagai masukan di dalam pertumbuhan imannya. Ia berani membangun imannya, bahkan berani bertanya tentang hal-hal yang prinsip sekali, yang mungkin selama ini kurang dia pahami. Bertanya tentang doktrin, apa itu Roh Kudus, mengapa harus diselamatkan, dan sebagainya. Ini dia mulai terbuka, memiliki wawasan yang lebih luas untuk memperdalam pemahamannya tentang tingkat imannya. Ya, nah, selama ini mungkin ia tidak sejalan dengan apa yang dia pahami, ya. Tetapi, saudara, kecenderungannya orang di dalam iman yang individuatif reflektif ini berpikiran cenderung subjektif, ya, di mana ia tidak memberi ruang atau tempat pada dimensi lain. Orang-orang tidak sefaham dengan dirinya. Dia suka berdebat, mempertahankan pengertiannya sendiri, hidup secara eksklusif dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain, dan terutama yang tidak seiman dengannya. Nah, ini berbahaya sekali. Dan yang kelima, saudara, pada fase kelima ini adalah conjunctive faith. Fase dari struktur orang dewasa, ya, tengah baya maksudnya, di mana kesadaran dirinya semakin berkembang, ia semakin memahami kompleksnya kehidupan ini, semakin menyadari betapa hidup ini dapat dibangun dari unsur-unsur hal yang paradoks. Apa artinya, saudara? Sebuah pernyataan walaupun terlihat berbeda, namun mengandung pengertian yang sangat dalam, dan pikirannya mulai terbuka untuk dapat membangun imannya. Ia mulai dapat berpikir secara luas dan bisa berdialog dengan tulus terhadap orang-orang berbeda iman atau berbeda agama. Jadi ia tidak lagi fanatik, ya. Nah, yang terakhir, saudara, fase yang keenam ini adalah universalizing faith. Universalizing faith. Fase ini adalah fase struktur jiwa orang tua, ya, yaitu individu yang telah menemukan integritas dirinya, meskipun ia mungkin usia muda, tetapi struktur jiwanya sudah matang karena memiliki penghayatan iman yang telah mengubah dirinya menjadi manusia baru. Kebenaran, kasih, dan keadilan ilahi seolah-olah menyatu dan menjadi bagian integral di dalam dirinya. Seluruh hidup dan cita-citanya hanya untuk merealisasikan kehendak Allah yang berlaku secara universal. Tidak heran, saudara, orang-orang pada fase seperti ini dengan iman yang tinggi, ia rela mati untuk kebenaran yang diyakininya bagi Tuhan. Ini luar biasa. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
pada fase atau tingkatan seperti inilah seseorang bisa bergerak mengerjakan apa yang dia tahu sebagai tanggung jawabnya. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa bergerak melaksanakan amanat Tuhan, amanat agung Allah, kalau kita sendiri tidak memiliki keyakinan iman yang bertumbuh dan kita semakin kuat mengerti panggilan Allah. Memang ini tidak mudah dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memahami keunikan dari iman Kristen dengan tahapan atau fase-fase yang berbeda ini, yang dimanifestasikan berdasarkan perbuatannya, semakin kita memahami sekarang bahwa tindak lanjut kita sebagai gereja Tuhan ke depannya di dalam membimbing jemaat untuk memiliki iman yang tangguh, seperti memiliki iman yang unversarizing faith ini tidak mudah. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana jemaat bisa bergerak melakukan tindakan yang Yesus perintahkan untuk memberitakan Injil. Mereka harus memiliki iman yang teguh di dalam Allah dan mereka siap mati bagi Tuhan. Seperti Paulus. Nah, tindak lanjut ke depannya kita perlu pikirkan dengan lebih matang lagi. Apa yang harus kita lakukan di sini adalah membuat pemuridan, ya, memberikan pengajaran dan pelatihan kepada jemaat sehingga mereka juga dapat memiliki kehidupan iman yang semakin kuat. Nah, saudara, jadi kita tidak bisa mengutus mereka, ya, mengajarkan mereka memberitakan Injil kalau mereka sendiri belum mendapatkan pembinaan dan persiapan yang matang. Nah, saudara-saudara, seperti di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 mengenai amanat agung, ya. Nah, pertanyaannya ini seringkali menjadi perdebatan juga di antara kita. Mana yang lebih dulu? Memberitakan Injil atau dimuridkan terlebih dahulu? Melaksanakan amanat Allah atau dipersiapkan terlebih dahulu? Nah, seringkali ini masih menjadi bias bagi kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar memahami kondisi ini sehingga perjalanan pelayanan kita atau kehidupan kerohanian kita sebagai jemaat semakin diteguhkan. Saudara, seorang pendeta yang bernama Edmund Chan, gembala senior dari Covenant Church di Singapura, ia membangun gerejanya dengan fokus pemuridan, ya. Ia berkata, mandat harus mendahului misi. Sekali lagi, mandat harus mendahului misi. Nah, ia mengatakan menggunakan ayat di dalam Keluaran pasal 18 ketika Yitro, mertua Musa, datang menjumpai Musa. Ia melihat begitu sulitnya Musa mengatasi kehidupan orang-orang Israel. Dari pagi sampai malam, ia kehabisan waktu. Ya, kenapa? Karena Musa melayani jemaat itu seorang diri dengan begitu banyaknya persoalan-persoalan. Akhirnya Yitro mertuanya berkata, Musa, engkau tidak boleh lagi melayani dengan cara seperti itu. Nanti engkau bisa mati berdiri, ya. Nah, bagaimana caranya? Berikanlah tanggung jawab kepada orang-orang di bawahmu, ya. Coba engkau merekrut orang-orang yang dianggap mampu untuk bisa menolong engkau menangani jemaat-jemaat, ya. Misalnya ada kelompok 150, kelompok 10 dan sebagainya. Nah, jadi pengelompokan ini sebagai sebuah basis untuk memuridkan mereka, menolong mereka. Nah, saudara-saudara, dengan demikian maka pelayanan yang dikerjakan Musa itu semakin baik karena ada orang-orang yang dianggap mampu untuk bisa menindaklanjuti daripada misi yang disampaikannya. Saya percaya, saudara, pemuridan merupakan hal yang sangat ideal di dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Anda dan saya tidak bisa bergerak melaksanakan amanat agung tanpa kita dilatih dan diberikan pemahaman yang jelas bagaimana memenangkan jiwa bagi Tuhan. Suatu kali, saudara, ada seorang bapak bercerita kepada saya. Ketika dia berada di sebuah terminal, dia duduk sambil makan, tiba-tiba ada orang-orang yang duduk di sebelah dia. Wah, dia bilang, ini kesempatan nih saya memberitakan Injil. Dia mulai cerita ya kepada seorang bapak yang masih pakai kopiah. Dia katakan, Bapak, yuk kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol lah mereka. Akhirnya di situ dia menyampaikan Yesus sebagai juru selamat. Nah, bapak ini bilang, menurut kamu Yesus juru selamat? Menurut saya bukan.
Yesus bahkan bukan seorang apa, dia hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Wah, dia seorang Kristen mulai memperdebatkan, dia cerita macam-macam. Akhirnya saudara, bukan menyelesaikan masalah di dalam menyampaikan firman, jadi berantem saudara. Nah, padahal Tuhan berkata bahwa Injil tidak perlu untuk dapat dilakukan seperti itu. Penyampaian kita sederhana saja. Karena Roh Kudus mendampingi kita untuk menyertai. Pada saat kita menyampaikan firman Allah, Roh Kudus akan menggerakkan hati orang tersebut, menyampaikan bahasa yang kita sampaikan itu begitu sederhana, sehingga menggerakkan hati orang itu percaya. Jadi bukan dengan kekuatan kita. Kita jangan menganggap karena kita orang yang pintar, mungkin dengan title kita yang tinggi, kita bisa memenangkan jiwa. Ingat, memberitakan Injil itu adalah anugerah. Kita bersama dengan Tuhan, yang melunakkan hati orang dan membuat mereka percaya adalah Allah. Jadi ketika kita dilatih, kita dipersiapkan untuk memahami ini, maka pelipat gandaan itu pasti terjadi. Saudara, pemuridan itu penting. Karena apa? Pemuridan itu sebuah proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, sehingga mereka juga mampu melipat gandakan seluruh proses ini kepada orang lain. Nggak bisa kita mengutus orang memberitakan Injil kalau orang sendiri belum mengalami hidup yang dipulihkan dengan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Saya percaya, ketika Bapak, Ibu, dan saya masuk di dalam kegerakan ini dan memahami akan bagian ini, dan kita sebagai jemaat Tuhan mengerti tentang hal-hal yang demikian, ya, dewasa di dalam iman, dan kita bisa ikut di dalam pemuridan dengan baik, maka kita akan mampu melaksanakan pemberitaan Injil seperti dikatakan Paulus, begitu tegar sekalipun menghadapi tantangan. Saudara, kita lihat sekarang ya, Al-Qaeda gerakan mereka telah menguasai ke Taliban. Saudara, ini bukan problem yang mudah untuk dapat dihadapi. Bagaimana menghadapi orang-orang dalam situasi seperti ini? Kayak kemarin di berita di TV ya, kalau Al-Qaeda menang, bagaimana situasi Indonesia? Nah, seperti itu. Aman nggak nih seperti ini? Banyak ya pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh para politikus di Indonesia yang mencoba memberikan gagasan mereka. Mengatakan, wah kalau mereka di Timur Tengah seperti ini, di Indonesia pasti aman. Bahkan mereka memberikan berbagai macam tanggapan terhadap keyakinan iman yang sangat radikal itu. Saudara, kita perlu hati-hati. Bagaimana Anda dan saya diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memenangkan banyak jiwa. Orang-orang seperti itu ada di sekeliling kita. Ya, sebab itu kita perlu melatih diri dengan pemahaman yang kuat, sehingga iman kita tetap tegar menghadapi tantangan apapun. Termasuk ketika kita menghadapi situasi yang berat sekalipun. Saudara, tetap teguh di dalam Tuhan, kita tetap memberitakan Injil, karena orang-orang di sekeliling kita di masa-masa seperti ini sangat membutuhkan kita. Ya, biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati kita, sehingga kita mengerti sekarang bahwa kita memberitakan Injil tidak sendirian, bersama dengan Yesus yang mendampingi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah menolong kami. Memberikan kekuatan kepada kami, supaya iman kami terus bertumbuh. Kami sadar Tuhan, kami tidak akan mampu menjadi pelaksana amanat agung-Mu tanpa Tuhan beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau memberkati. Hamba berdoa juga Tuhan buat Gereja Isa Al-Masih Mangga Besar ini digembalakan oleh Pendeta Erwin dan seluruh jajaran hamba-hamba Tuhan yang ada, para majelis. Engkau memberkati segenap jemaat. Mereka terus bertumbuh di dalam kedewasaan iman, menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus melayani dan memberitakan Injil bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Bobby Mesak yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat buat jemaat kami semua.